ini adalah Netilat Yadayim yang merupakan tempat bersuci dengan mencuci tangan dengan cangkir sebelum berdoa atau bersembahyang. Dan yang pernah dibangun oleh Raja Herodes dan baru saja mungkin di abad sekarang ini ditemukan, dan ini persis di bawah Western Wall, itu Western Wall. Dan selalu ada tentara-tentara yang lewat ya itu ya. Jadi jangan kaget kalau di Yerusalem itu banyak sekali tentara-tentara lewat. Itu di belakang itu yang hijau-hijau. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, di belakang saya ini adalah tembok ratapan. Tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes pada zamannya. Bangunan ini disebut sebagai tembok ratapan karena tembok inilah kaum Yahudi berdoa dan meratapi peristiwa penghancuran bait suci yang kedua. Lokasi tembok ini terletak di Yerusalem, tempatnya di dekat Masjid Al-Aqsa bagi umat Muslim. Seperti apa dan bagaimana kita akan saksikan bersama. Artis Maya Estianti akan menjelaskan sedikit kepada kita semua, dan selamat menyaksikan video berikut ini. Aku sekarang mau ke tunnel. Ini adalah di bawah Dome of the Rock, di bawah Western Wall atau tembok ratapan. Sekarang mau jalan-jalan di bawahnya, yaitu tunnel. Ada apa di sana? Nanti aku cerita. Jangan kemana-mana guys. Nah, ini masuknya lewat Western Wall, tembok ratapan atau tembok untuk penganut Yudaisme, yaitu suku Yahudi biasanya. Tembok ratapan guys. Ini adalah salah satu pintu masuk penganut agama Yudaisme atau agama mayoritas suku Yahudi. Untuk masuk ke sini harus melewati pemeriksaan X-ray terlebih dahulu dan langsung menuju ke tembok ratapan. Sebenarnya sehari sebelumnya aku juga sudah masuk mendekati area Western Wall atau tembok ratapan. Tapi aku hanya berfoto saja dan menyaksikan para pengikut Yudaisme berdoa dan juga memasukkan kertas di antara sela-sela tembok ratapan. Kertas itu merupakan wishlist atau harapan dan permintaan kepada Tuhan Yahweh, sebutan Tuhan dalam kitab Taurat. Ini aku di tempat tembok ratapan Joyce. Tembok ratapan Western Wall adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang penganut Yudaisme, yaitu agama mayoritas suku Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter dan sekarang sisanya hanyalah 60 meter. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur sebab disitulah berdiam Shekinah, kehadiran ilahi. Jadi berdoa di situ sama artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sembahyang menurut tradisi umat Yudaisme, bersembahyang sebanyak 3 kali sehari, yakni menunaikan syaharit sembahyang pagi, minha sembahyang siang, dan ma'rib sembahyang malam. Ditambah lagi dengan musaf sembahyang tambahan setiap hari Sabat dan hari-hari raya lainnya. Dan ini adalah Netilat Yadayim yang merupakan tempat bersuci dengan mencuci tangan dengan cangkir sebelum berdoa atau bersembahyang. Oke guys, aku sekarang berada di Western Wall Tunnel. Kita akan menuju ke bawah, melihat sisa-sisa bangunan yang pernah dibangun oleh Raja Herodes dan baru saja mungkin di abad sekarang ini ditemukan. Dan ini persis di bawah Western Wall, itu Western Wall. Dan selalu ada tentara-tentara yang lewat ya itu ya. Jadi jangan kaget kalau di Yerusalem itu banyak sekali tentara-tentara lewat. Itu di belakang itu yang hijau-hijau. Nah, ini untuk masuk harus butuh tiket ini dulu untuk masuk ke Western Wall ya, ke tunnelnya. Di pintu masuknya. Thank you. Bye.
I'm very glad to be with you guys today. We're going to have a tour inside the Western Wall tunnels, and eventually we will go to the Western Wall, but not the one you see out there on the plaza, but the same wall, but from a different perspective, from a different angle, under the ground. Okay? So just to understand what we're going to see, I'm going to show you on the screen here and there a little bit about the history of Jerusalem. Okay? So ini adalah gambar perkiraan Temple Mount yang dibangun oleh Raja Herodes Agung, menggantikan Bait Allah pertama yang dibangun oleh Raja Salomo atau Sulaiman alaihi salam. Pada tahun 1910 Masehi, Raja Herodes mengerjakan proyek untuk memperluas Temple Mount yang pernah dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Raja Herodes menggabungkan lembah bagian barat yang sudah rusak strukturnya dan juga tertutup karena pernah dihancurkan oleh bangsa Babel. Digabung dengan lembah bagian timur yang kita kenal sekarang adalah Lembah Kidron. Lembah Kidron adalah nama modern lembah yang berasal dari timur laut kota lama Yerusalem yang kemudian memisahkan Temple Mount dari Bukit Zaitun. Nah, untuk menggabungkan kedua lembah, dibangunlah 4 tembok penahan dan Temple Mount diperluas di atasnya. Tembok penahan ini tetap berdiri bersama dengan platform itu sendiri. Anda lihat di struktur tembok yang kokoh itu, kita bisa melihat jembatan yang sangat fungsional yang menghubungkan kota bagian barat yang adalah daerah pemukiman dengan situs suci Temple Mount. Temple Mount yang dibangun oleh Raja Herodes ini merupakan bangunan yang sangat megah. Nah, yang di kotak putih itu adalah existing Western Wall atau tembok barat atau juga tembok ratapan yang sekarang, yang merupakan sebagian kecil dari tembok penahan Bait Suci kedua Yerusalem kuno. Sayangnya pada tahun 70 Masehi karena pemberontakan kaum Yahudi terhadap Romawi, maka Romawi memutuskan untuk membumi hanguskan Temple Mount. can you guys recognize this? Yes, Dome of the Rock. Yes, the Dome of the Rock. What's inside the Dome of the Rock? Do you guys know? Yeah, the rock. Center of the rock. Yeah, the rock. The rock that is believed to where Muhammad ascended to the sky on his trip from Mecca on his horse Al-Buraq. Dan sekarang bekas berdirinya Bait Suci Temple Mount sudah berdiri Masjid As-Sakhroh atau Dome of the Rock yang kompleksnya bernama Masjidil Al-Aqsa. Dome of the Rock atau Masjid As-Sakhroh, di dalam catatan sejarah, masjid ini pertama kali dibangun di Yerusalem antara tahun 685 hingga 691 Masehi. Masjid Qubat As-Sakhroh Dome of the Rock ini dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah, yang di dalamnya terdapat batu pijakan Rasulullah Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya menembus langit dengan burung borok. Kembali ke struktur jembatan penghubung. Kalau dulu jembatannya belum bertingkat, dikarenakan banyaknya peziarah yang datang ke Temple Mount, maka jembatan penghubung itu dibangun menjadi bertingkat. Dan tanda biru di gambar ini adalah di mana aku dan rombonganku berdiri. Serta ini tampak dalamnya di mana aku berdiri. Original banget. Ini turun-turun ke bawah, guys. Dan kiri kanannya adalah dinding bekas jembatan penghubung Temple Mount yang masih original. But back then, 2,000 years ago, this was the street level. Now, right behind us, or in front of us, we see the remnants of the old bridge, the smaller bridge that we saw before in the picture. This is about 2,200 years old. We have those columns that we find them very similar to Roman design. So if you go to Rome, di bawah ini adalah tempat kolam pemurnian yang disebut mikveh. Mikveh adalah praktik ritual perendaman air suku Yahudi kuno yang secara tradisional digunakan untuk pembersihan dan pemurnian diri. Selama ribuan tahun,
wanita suku Yahudi yang beragama Yudaisme membenamkan diri dalam mikveh yang artinya adalah baskom air untuk membersihkan diri demi kemurnian keluarga. Menurut hukum Taurat, seorang wanita tidak suci selama siklus menstruasinya yang secara efektif berarti bahwa pasangan ortodoks tidak berhubungan suami istri minimal 12 hari setiap bulan atau lebih lama jika periode menstruasi wanita lebih dari 5 hari. Setelah siklus haidnya selesai, seorang wanita membenamkan diri dalam mikveh untuk membuat dirinya suci kembali. Dan ini dulunya adalah bekas tempat air mancur. Wow. Ini original loh. Okay, so you can have a moment to have a look around. This is a very beautiful room. Now, we started here on the mikveh, right a moment ago. We saw here the fountains, and now we're right here. This was one massive room that was attached to the bridge right here. We are right here inside. You remember before I told you that we're going inside a cabin. This is the big cabin we saw before. It's hard to recognize, but this is just one room. Now you might be making hard to see this immediately because we have this wall. The wall behind you is weird. It's crooked. Struktur bangunan yang melengkung inilah yang memudahkan para arkeolog untuk mengidentifikasi ruangan besar yang menempel di jembatan penghubung tersebut. Sekarang kita akan menuju ke batu dasar Western Wall atau tembok barat atau juga tembok ratapan. Kalau kita berada di atasnya, itu banyak penganut Yudaisme berdoa di sana. Tetapi ini kita berada di bawahnya. Ini Western Wall-nya di bawah. Yes. Ini Western Wall, tembok ratapannya dari bawah tanah, original. Itu ada kertas doa dan harapan kepada Tuhan Yahweh yang diselipkan ke tembok ratapan dan diselipkan di sela-sela batu dengan harapan Tuhan akan mengabulkan doanya. Right there on the bottom of the Western Wall. Yes, exactly. Oh, the temple there. Yes, the temple is right above us and on this way. Plaza is here. Sorry? The plaza is here. This way. Yeah, it's quite hard to understand the orientation, but this way is the plaza. Ini senternya south kota. of the bridge. Right, the bridge is right above us. Okay, so Itu bawah masih Western Wall sampai ke atas. Yuk, sekarang kita menuju ke sinagog yang baru.
Anda lihat batu di tengah itu adalah batu terbesar pada tembok ratapan yang memiliki panjang sekitar 13,41 meter dan berat hampir sekitar 600 ton. Berat. What is it? It's synagogue. Okay, guys, you can have yourself comfortable. You can sit down if you want. We are here on our final station of our tour, and we are in a very special place to build a synagogue, because this synagogue is built right in front of the Western Wall. Ini adalah sebuah sinagog baru. Sinagog adalah tempat ibadah penganut Yudaisme yang dibuat pada saat COVID. Dikarenakan dunia sedang melakukan isolasi, maka pembangunan sinagog ini bisa diselesaikan dengan cepat dan dibuat dengan bentuk menorah atau kaki pelita, yaitu simbol agama Yudaisme. Dan di bawah yang paling tur di tempat terakhir ini dibangun sinagog yang hanya buka setiap satu aja dan itu harus booking. Ini masih di bawah area Western Wall. So guys, ini kan sinagognya. Nah, di balik tembok ini baru ada kompleks Masjidil Aqsa. Sobatku yang dikasihi Tuhan dan menyayangi Tuhan, kita telah menyaksikan bersama seperti apa dan bagaimana gambaran umat Yahudi saat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Dan perlu kita tahu bersama bahwa tembok ratapan ini bersebelahan langsung dengan Masjid Al-Aqsa bagi umat Muslim. Dan sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita sebagai umat beragama menjalin silaturahmi yang baik. Secara khususnya di Indonesia ini yang sedang darurat toleransi. Mari kita bersama-sama hidup berdampingan untuk menjalin silaturahmi yang baik terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.